Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan diferensial yang menggunakan sistem persamaan atau persamaan simultan, dan juga akan dijelaskan juga terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial biasa orde kedua. Baik, kita mulai saja. Baik, yang pertama terkait dengan sistem persamaan. Banyak permasalahan di bidang sains ataupun engineering ini membutuhkan solusi yang berupa suatu persamaan sistem persamaan simultan yang terdiri dari persamaan diferensial biasa. Nah, pada sistem persamaan simultan untuk PDB atau persamaan diferensial biasa, kita dapat tuliskan, misalnya kita punya dy1 per dx, ini misalnya sama dengan adalah fungsi 1, ini terdiri dari x, y1, y2 sampai yn. Kemudian kita punya persamaan diferensial yang kedua, dy2 per dx, ini sama dengan fungsi yang kedua dari x, y1, y2 sampai yn, dan kita sampai punya suatu sistem persamaan dyn per dx, ini sama dengan fungsi ke n dari x, y1, y2 sampai yn. Nah, solusi dari sistem persamaan ini membutuhkan n buah kondisi awal atau initial condition. Jadi untuk mencari solusi, sini kita perlu n buah kondisi awal. Ketika nilai awal x diketahui, biasanya nilai x-nya kita selalu set nilai awalnya adalah ketika x sama dengan 0 untuk fungsi yang misalnya diturunkan terhadap nilai x. Untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa PDB yang simultan, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan metode Euler. Karena metode Euler merupakan salah satu metode yang paling sederhana, walaupun tingkat keakurasiannya tidak terlalu baik. Baik, misalnya saya punya kondisi awal pada x sama dengan 0, nilai
Y1 sama dengan 4 dan nilai Y2 sama dengan 6. Kemudian lakukan integral sampai X sama dengan 2 dengan lebar step H sama dengan 0,5. Untuk suatu persamaan diferensial, yang pertama adalah dy1 per dx, ini sama dengan minus 0,5 y1, dan dy2 per dx, ini sama dengan 4 min 0,3 y2 min 0,1 y1. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa apabila kita menggunakan Euler method, kita akan menggunakan seperti ini ya, yi plus 1 ini sama dengan yi plus fungsi x i, yi. Kita kalikan dengan h. Ini adalah persamaan Euler yang sudah kita ketahui. Nah, karena kita di sini memiliki dua persamaan, maka kita perlu melakukan untuk Y1 dan Y2. Jadi ini kita lakukan untuk Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 di sini ini merujuk kepada persamaan diferensial 1 dan Y2 ini untuk persamaan diferensial yang kedua. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Baik, ini adalah tampilan Microsoft Excel-nya. Ini saya akan perbesar lagi. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu, di sini kita punya H-nya 0,5, lalu X-nya di sini ya. Awalnya tadi, kondisi awalnya X sama dengan 0. Lalu nilai Y1-nya diketahui sama dengan 4, dan nilai Y2-nya sama dengan 6. Artinya kita akan melakukan untuk Y1 dan juga untuk Y2 di sini. Lalu iterasinya, kita mulai dari yang kondisi awal ya, kondisi 0. Kemudian nilai X-nya ini sampai X sama dengan 2. Kita lakukan sampai sini. Kemudian nilai fxy1 ini kita gunakan persamaan diferensial yang pertama. Kalau saya kembali lagi ke sini ya. Persamaan diferensial yang pertama adalah minus 0,5 y1. Jadi saya masukkan minus 0,5 dikalikan dengan y1. Lalu untuk fungsi yang kedua, ini menggunakan fungsi persamaan diferensial yang kedua. Ini bisa dilihat, ini adalah persamaannya 4 min 0,3 Y2 min 0,1 Y1. Jadi saya masukkan di sini. Ini sama dengan 4 min 0,1 kali 0,4 ya, Y1 min 0,1 kali Y2.
Setelah ini, kita kerjakan untuk angka yang kedua atau iterasi yang kedua. Artinya kita akan dapatkan nilai Y1-nya di sini sama dengan nilai sebelumnya ditambah nilai fungsinya dikalikan dengan H. Kalau dikalikan dengan 0,5. Begitu juga untuk yang Y2, nilai sebelumnya ditambah nilai fungsinya dikalikan dengan H. Dan kita lakukan untuk sampai Y-nya atau X-nya sama dengan 2. Di sini kita akan dapatkan ya, nilai Y1-nya 1,2 ini 2,6563 dan nilai Y2-nya adalah di angka 10 ya. Sini. Nah, saya cek dulu. Sorry, ini persamaannya di 0,3 ya. Nah, sorry, 0,3. Ini kita ganti jadi 0,3. 4 minus 0,3 min 0,1. Oh, kebalik ya. Ini kali ini dikalikan dengan ini. Baik, ini adalah hasilnya ya. Ini saya akan kopikan. Ini adalah hasil penggunaan metode Euler. Oke, jadi artinya di sini dengan metode Euler, artinya pada saat X sama dengan 2, nah nilai Y1-nya adalah ini, 1,265, dan nilai Y2-nya ini adalah 9,094088. Untuk sistem persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode Runge-Kutta. Saya akan menggunakan metode Runge-Kuttanya adalah untuk metode Runge-Kutta yang orde keempat. Nah, ini untuk mengingatkan kembali sistem PDB atau OD kali ini dengan metode Runge-Kutta. Ini adalah metode Runge-Kutta untuk orde keempat. Kita akan punya nilai K1, K2, K3 sampai nilai K4. Dimana K1-nya adalah H dikalikan dengan fungsi kali XI, YI. Kemudian ini adalah H kali fungsi XI plus H per 2, YI plus
K1 per 2. Kemudian ini adalah H kali fungsi kali XI plus H2 sama ya kali YI plus K2 per 2. Lalu yang terakhir adalah H kali fungsi XI plus H ditambah ini koma YI plus K3. Dan YI plus satunya ini sama dengan YI plus 1 per 6 K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Ini kalau kita hanya memiliki satu ya, kalau kita hanya memiliki satu. Sedangkan kalau kita memiliki dua, sini kita akan memiliki hal yang sama di sini. Dan ini kembali lagi ke fungsinya. Kalau kita lihat di fungsi ini ya, fungsi atau persamaan diferensial yang pertama dia hanya terdiri dari Y1 saja. Artinya kita tidak peduli dengan nilai X dan nilai Y2 ya. Akan tetapi di persamaan diferensial yang kedua di sini dia terdapat fungsi Y2 dan juga Y1. Sehingga kalau yang ini saya tuliskan ya, ini adalah untuk persamaan diferensial yang satu. Lalu untuk persamaan diferensial yang kedua, untuk PD yang kedua, nah ini akan sama, tapi kita akan punya K1-nya di sini. Ini adalah H kali F. Nanti dia kali fungsi X ya, XI, Y-nya. Di sini anggapnya ya, kita ubah Y di sini. Ini anggap aja ini jadi Y1. Yang ini 1, semuanya jadi 1 ya. Ini jadi 1. Jadi kita akan punya nanti Y1 ditambah K1 ya. Artinya K1 untuk pada persamaan diferensial yang pertama per 2, Y2 ditambah K12 per 2. Ini untuk yang K2 ya. Sedangkan untuk yang K1-nya artinya dia H dikali fungsi X-nya. Ini Y1, Y2. Jadi kita perlu memasukkan si fungsi Y1 dan fungsi Y2-nya juga. Jadi nilai Y-nya ikut dimasukkan. Nilai awalnya ya, persamaan nilai awalnya. Dan kalau untuk yang persamaan diferensial pertama, ini tinggal kita ganti saja. Ini Y1-nya jadi 1 semua. Kemudian ini kita pakai K11. Artinya nilai K1 untuk persamaan diferensial yang pertama. Ini K21, ini K31. Makanya nanti K-nya K11, K21, K31 sama K41. Dan ini juga sama, ini seterusnya sampai kita dapatkan YI-nya, YI plus 1-nya. Ini juga sama. Jadi kita modifikasi dari persamaan yang seperti ini ya, persamaan yang awal hanya untuk satu persamaan saja. Sekarang kita punya dua, artinya kita mengerjakannya jadi lebih panjang. Oke, saya kembali lagi ke Microsoft Excel ya. Nah, ini untuk metode Runkuta di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kita selesaikan dulu untuk persamaan diferensial yang pertama sampai sini. Ini adalah untuk persamaan diferensial yang pertama. Setelah itu, kita lanjutkan untuk persamaan diferensial yang kedua. Sampai selesai. Oke, di sini saya kopikan ya nilai dari I dan X-nya ya, karena ini sama. Kemudian Y1-nya, tadi Y1-nya sama dengan 4. Y2-nya sama dengan 6. Ini dari nilai awal ya, atau initial condition-nya. Bisa kembali lagi saya perlihatkan di sini. Ini adalah dari soal ya, dari soal diketahui bahwa Y1-nya 4, Y2-nya sama dengan 6.
Jadi ini sudah didefinisikan di awal. Baik, saya kembali ke Excel. Nah, di sini karena persamaannya yang untuk persamaan diferensial yang pertama, dia tidak mengandung nilai dari Y2, hanya Y1 saja. Maka penyelesaiannya jadi lebih simpel ya di sini. Ini akan sama dengan 0,5 dikalikan dengan Y1. Sorry, ini yang minus ya, ada minusnya. Kemudian K11 artinya ini dikalikan dengan 0,5. F-nya dikalikan dengan H-nya. Lalu untuk fungsi yang berikutnya ditambah setengah nilainya, H per 2-nya. Kita hanya pedulikan nilainya untuk nilai Y1 saja, karena dia tidak ada X-nya dan tidak ada Y2, jadi hanya Y1-nya. Jadi 0,5 dikalikan nilai awalnya ditambah K1 dibagi 2. Lalu yang ini artinya fungsi dikalikan dengan nilai H-nya. Lalu yang ini kita masukkan lagi, nilainya sama. Dia akan kurang lebih sama ya dengan nilai sebelumnya. Jadi ini adalah minus 0,5. Ini dikalikan nilai awal ditambah K2 ya, ini ya. K2 dibagi 2. Ini adalah hasilnya. Lalu K3-nya artinya nilai fungsi dikalikan dengan H-nya. Dan yang terakhir, nilai fungsi ini artinya minus 0,5 dikalikan dengan nilai awalnya, Y1-nya. Ini Y1 plus H ya. Jadi plus K3, maaf, plus K3. Nih. Lalu yang nilai K4-nya artinya fungsinya dikalikan dengan nilai H-nya. Baik, lalu nilai berikutnya ini dapat dicari ya. Ini sama dengan nilai sebelumnya ditambah K1 ditambah 2 kali K2 tambah K3. Kemudian ditambah K4 dan jangan lupa untuk dibagi 6. Ini adalah nilai yang untuk step yang pertama ketika X-nya 0,5. Nah ini kalau sudah sini tinggal di copy saja. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk yang Y2 di sini ya. Kita lakukan hal yang sama. Tapi ingat persamaannya berbeda. Ini 4 dikurangi 0,3 dikali Y2 min 0,1 dikali dengan Y1. Lalu yang ini artinya K12-nya, artinya K1 untuk persamaan diferensial yang kedua. Ini dikali dengan step size-nya sama ya, 0,5. Lalu kita masukkan untuk nilai Y2 di sini ya. Y2 plus, maaf ini mestinya ini adalah Y1, ini Y2. Jadi kita masukkan di sini. Tadi masih persamaan aslinya ya. 4 dikurangi 0,3 dikali Y2 ditambah K1-nya dibagi 2. Kemudian
dikurang 0,1 dikali Y1. Y1 yang ini. Setelah itu kita tambahkan nilai K1-nya, berarti yang ini, dibagi 2. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk K2-nya, berarti nilai fungsinya yang sebelumnya dikalikan dengan H-nya, kali 0,5. Selanjutnya untuk kita cari nilai fungsinya yang selanjutnya, ini sama ya. Mungkin saya copy paste saja yang ini. Nah, tapi kita modifikasi di sini. Ini jangan sampai salah ya. Ini dikali K2. Sedangkan yang ini dikalikan dengan nilai K2. Dan nilai K3-nya dikalikan dengan H-nya, 0,5. Lalu untuk nilai fungsi yang terakhir, nah ini artinya kita tambahkan nilai K3. Nah ini K3 yang ke-1. Lalu yang keempatnya, artinya ini dikalikan dengan 0,5. Lalu nilai Y2-nya untuk step yang pertama, artinya nilai sebelumnya ditambah K1 ditambah 2 kali K2 ditambah K3 ditambah K4 lalu dibagi 6. Lalu kita tinggal copy ke bawah. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, di sini mungkin untuk mempersingkat ya, saya akan hide nilainya di sini. Saya akan hide sehingga yang terlihat penting adalah nilai X, Y1 dan Y2-nya saja. Ini saya hide. Lalu saya akan kopikan nilai ini. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Jadi ketika dia X sama dengan 2 di sini ya. X sama dengan 2, maka nilai Y1-nya sama dengan 1,471577 dan Y2-nya sama dengan 8,946865. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, bahwa metode dengan menggunakan Rungkuta ini memiliki tingkat keakurasian yang lebih baik. Begitu juga kalau kita mengerjakan untuk suatu sistem persamaan simultan. Jadi ini tidak perlu kita tes ya hasilnya secara analitik mana yang lebih baik. Sudah pasti ini adalah metode Rungkuta. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat kode program. Untuk Rungkuta orde keempat. Dan kita akan menggunakan sistem persamaan diferensial biasa
dengan n buah persamaan. Untuk menyederhanakan, saya akan mencontohkannya adalah untuk n sama dengan 2 ya. Artinya kita hanya punya 2 sistem persamaan diferensial yang simultan. Saya akan mencontohkannya dengan menggunakan bahasa pemrogramannya adalah bahasa Python. Jadi yang pertama ya, kita akan ambil contoh di sebelumnya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu fungsi yang pertama ya, fungsi persamaan diferensialnya itu seperti apa. Jadi di sini ini adalah fungsi yang pertama ya, untuk suatu persamaan diferensial biasa. Nah ini saya tuliskan x y1 y2, ini artinya kita bisa menggunakan kalau nanti ada nilai x, ada nilai y1 dan nilai y2. Jadi kalau tidak ada ya, ini tidak akan dihitung ya. Ini mendefinisikan fungsi per satu. Lalu ini adalah hasilnya, kita return ya. Lalu berikutnya, kita definisikan fungsi yang kedua. Nah, ini adalah fungsi yang kedua. Kalau ada n-nya 3, berarti kita harus mendefinisikan fungsi yang ketiga. Oke, kita running dulu. Nah, setelah kita definisikan fungsi, nah kita bikin fungsi untuk nilai K1 sampai 4 ya, sampai K4. Sampai K4 sini. Jadi yang pertama kita buat fungsi, kita definisikan nilai K1 ya. Kita buat fungsi seperti ini. K1 I ya. I itu artinya nanti kalau misalnya dia yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk sistem persamaan diferensial yang pertama dan sistem persamaan diferensial yang kedua. Jadi kita definisikan pertama nilai X-nya itu sama dengan X0. Lalu nilai Y-nya, Y1-nya ini sama dengan Y0 dan Y2-nya sama dengan Y1. Lalu setelah itu di sini jika I sama dengan 0 ya. Artinya kita ingat bahwa pada Python atau pada C++ indeks itu dimulai pengulangan ya dari 0. Maka jika I sama dengan 0, artinya ini adalah untuk menghitung K1 untuk fungsi yang pertama. Tadi ya, H dikali fungsinya, fungsi 1. Atau kalau dia tidak sama dengan 1 atau sama dengan 2 ya sini ya. Di sini else-nya adalah sama dengan 2. Jadi ini else-nya. Maka dia seperti ini. Ini untuk K1 untuk fungsi yang kedua. Kita coba running dulu. Lalu setelah itu kita tambahkan di bawah adalah fungsi untuk K2. Nah, fungsi untuk K2 sama ya. Di sini agak mirip. Nah, yang membedakannya apa? Di sini kita definisikan nilai X-nya. Jika awalnya X-nya sama dengan X0, ini kita ganti jadi X0 plus H per 2 ya. Ini sesuai dengan persamaan yang kita punya. Jadi kalau saya tunjukkan lagi tadi ya. Kalau kita punya persamaan Runkuta, untuk K2 ini ada H per 2 dan di sini ada K1 per 2 ya. Di sini ada K1 per 2. Maka di sini ada tambahan Y1 ya, K1 per 2. Kalau ada Y2-nya berarti K1 per 2. Ini untuk yang keduanya. Lalu sama di sini, setelah ini kita tambahkan kondisional untuk membedakan mana fungsi persamaan untuk yang pertama, persamaan diferensial pertama atau persamaan diferensial yang kedua. Nah, ini untuk K2. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, ini tidak ada error, berarti aman. Lalu kita definisikan fungsi untuk K3. Fungsi K3 ini mirip ya, mirip dengan fungsi K2. Di sini kita punya sama X0-nya H plus 2. Nah, tapi di sini adalah kita pakai K2 ya, K2 per 2 untuk Y1 dan Y2 juga K2 per 2 untuk yang persamaan yang kedua. Nah, setelah itu sama, kita menggunakan kondisi if setelahnya.
Lalu yang keempat, kita definisikan seperti ini. Nilai X-nya adalah X0 plus H ya. Plus H. Oke, ini agak salah tulis ya. Mestinya ini adalah plus H. Oke, X0 plus H. Lalu kita tambahkan kondisi di sini. Lalu kita coba jalankan. Oke, tidak ada error, berarti oke. Dan ini adalah dari sini ya. Ini adalah untuk mencari nilai K1 sampai K4. Nah, setelah itu baru kita tuliskan fungsi utamanya. Nah, di sini yang pertama ya, saya akan gunakan data frame, artinya saya akan mengimport tanda ya. Saya akan import tanda. Lalu setelah saya import tanda, saya akan membuat sebuah data frame dengan nama df. Dan isi kolomnya adalah X, Y1, dan Y2. Ini isi kolomnya. Lalu setelah itu, saya akan mendeklarasikan nilai awal. Nilai awalnya dari X0, kemudian nilai awal Y1 dan Y2, nilai akhirnya, dan lebar stepnya, seperti ini. Jadi, di sini kasusnya ya, tadi nilai awalnya adalah 0, X0 sama dengan 0, lalu inilah nilai Y1 dan Y2, 4 dan 6. Ini saya tuliskan dalam bentuk list. Lalu XF ini artinya nilai akhirnya. Untuk variabel bebas, artinya variabel X. Ini adalah jumlah stepnya. Nah, setelah itu, saya akan mendefinisikan sebuah baris baru di data frame dan akan menambahkan isinya. Jadi di sini saya definisikan baris baru ya, new row. Ini isinya apa? Dan saya tambahkan baris barunya. Oke, saya coba jalankan di sini. Nah, ini tidak ada error, artinya oke. Nah, setelah itu baru saya buat sebuah variabel untuk jumlah pengulangan. Berapa kali sih akan diulang? Saya deklarasikan namanya adalah iter untuk iterasi. Ini adalah XF dibagi dengan H. Dan kita ubah nilainya ke dalam bentuk integer. Nah, setelah itu kita lakukan pengulangan di sini. Kita lakukan pengulangan menggunakan for. Ini adalah for A in range 0 sampai iter. Jadi kita mulai pengulangan dari 0 sampai iterasinya. Nah, ini yang pertama adalah ini. Nah, ini untuk menyimpan nilai Y1 ya. Jadi saya masukkan ke dalam hasil 1. Ini persamaan tadi. Nilai sebelumnya Y0 gitu, ditambah K1 ditambah 2 kali K2 tambah K3 ditambah K4 dibagi 6. Terus saya juga buat nilai untuk menyimpan nilai hasil 2 ya. Seperti ini. Lalu kita perlu mengupdate nilai Y1 dan nilai Y2. Nah, jadi saya masukkan untuk update nilai ke dalam variabel aslinya. Jadi saya ganti ya, di sini nilai Y0 dan Y1-nya ada jadi hasil 1 dan hasil 2 di sini. Setelah itu saya perlu update juga nilai X0 menjadi nilai yang baru. Di sini adalah mengupdate nilai X ya. Nilai X yang diupdate. Setelah itu sama, kita definisikan baris baru dan tambahkan nilainya. Setelah ini kita definisikan baris baru dan tambahkan nilainya. Setelah itu kita bisa menampilkan si data frame-nya. Tinggal tulis saja df ya. Ini contohnya adalah untuk menampilkan hasilnya. Df. Nah, kayak kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya tadi sama ya. Sama seperti dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah cara melakukannya secara komputasi. Baik, berikutnya saya akan memberikan contoh kasus real, yaitu pada
kasus pegas bermassa ya. Ini adalah untuk contohnya adalah kasus spring mass. Oke, pada kasus spring mass, contohnya ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Oke, jadi di sini ya, ini ada suatu benda bermassa ya, dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta pegasnya adalah K. Dan ini adalah posisi awalnya. Lalu si benda ini kan dia ditarik kayak ditarik itu, kemudian dilepaskan. Maka otomatis dia akan bergerak ke kanan ya. Karena dia pegas, dia akan berosilasi. Tapi osilasi ini bergantung. Kalau dia pegas yang ideal gitu ya, dan tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi, maka dia akan bergerak osilasi secara harmonik atau osilasi tidak teredam. Nanti dia akan terus bolak-balik. Tapi pada kasus real, dia akan mengalami peredaman. Saya sering disebut sebagai damping ya, atau teredam. Jadi teredam. Jadi adalah kasus pegas teredam. Nah, kasus pegas ini dapat dituliskan persamaan geraknya ini, gerak si benda bermassa M ini, di dalam sebuah persamaan diferensial, yaitu M d kuadrat X dt kuadrat ditambah C dx dt plus kx ini sama dengan 0. Terus kan ini adalah persamaan satu ya. Dimana di sini X ya, X itu adalah perubahan posisi. Posisi atau sering juga disebut sebagai perpindahan ya, atau displacement. Dari kondisi setimbang. Misalnya kondisi setimbang itu pada X sama dengan 0. Dan di sini satuannya adalah meter. T di sini adalah waktu ya. Dia adalah satuannya adalah second. Artinya kalau kita punya d kuadrat X, ada turunan kedua X terhadap T, itu sama dengan percepatan atau A. Sedangkan dx per dt itu sama dengan kecepatan. Jadi yang ini ya, terminologi ini sama dengan V ya. Sedangkan terminologi ini sama dengan A, kecepatannya. Kemudian kita punya massa ya, massa benda. Ini massanya ini sama dengan 20 kg. Kemudian di sini ada C ya. C itu adalah suatu koefisien peredaman. Pada kasus ini kita bagi 3 ya. Yang pertama adalah ketika C-nya sama dengan 5. Ketika C-nya sama dengan 5, maka dia akan mengalami peredaman yang disebut sebagai underdam. Kemudian yang kedua adalah ketika C-nya sama dengan 40. Dia akan mengalami peredaman yang sering disebut sebagai critically damp. Dan yang ketiga adalah ketika C-nya sama dengan 200. Dia akan mengalami suatu peredaman yang disebut sebagai overdamp. Kemudian di sini K-nya adalah konstanta pegas. Ya, yang mana nilainya adalah 20 Newton per meter. Sedangkan satuan untuk dari koefisien peredaman itu Newton, satuannya ini Newton
per second meter. Newton second per meter. Nah, ini adalah ilustrasinya. Di sini, yang kita lakukan, kita harus menyelesaikan persamaan satu tadi ini dengan metode numerik. Untuk selang waktu nol kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 15 detik. Artinya kita cari dari 0 sampai 15 detik. Lalu kita cari untuk setiap kondisi C. Artinya untuk setiap kondisi yang under dam, critically dam, atau over dam. Lalu kita plot plot ke dalam satu buah grafik. Mungkin untuk mengingatkan saja, saya rasa kalian sudah pernah dapat bahwa suatu pegas dikatakan dia under dam itu apabila sistem berosilasi sistem mengalami osilasi dengan amplitudo yang perlahan-lahan menurun ke 0. Jadi lama-lama awalnya tinggi, lama-lama dia akan merendah sampai 0. Itu adalah under dam. Lalu berikutnya adalah critically damped. Nah, pada kasus ini sistem kembali ke keadaan stabil. Di keadaan stabil itu ketika si pegasnya tidak tegang atau tidak menyempit Jadi ketika X-nya sama dengan 0. Dan dia akan kembali ke keadaan stabil ini secepat mungkin. Secepat mungkin tanpa osilasi. Nah, contoh dari penggunaan critically damped biasanya adalah pada pintu, pada penahan pintu Ini beberapa pintu ada yang semacam di atasnya tuh ada semacam penahan Itu ketika kita tutup, lalu kita buka lalu kita lepaskan si gagang pintunya, dia akan tutup sendiri. Penutupnya itu kan perlahan Jadi ketika pada suatu posisi dia agak cepat, lama-lama ketika udah mau sampai ke posisi menutup dia akan perlahan. Nah, itu seperti critically damped. Coba Anda bayangkan kalau dia itu under damped. Artinya dia akan bolak-balik jadi jeduk gitu kan, itu sangat mengganggu. Beda dengan mungkin kalau shock breaker Kalau shock breaker kayaknya kalau critically damped mungkin agak kaget kalau langsung teredam. Mungkin agak sedikit berayun sedikit. Artinya mungkin biasanya dia adalah overdamped Yang terakhir adalah overdamped. Nah, kalau overdamped, ini sistem kembali keadaan stabil sama seperti critically damped. Tapi dia ini juga sebenarnya tanpa osilasi tapi dia melurus secara eksponensial.
Nah, kalau kita lihat nanti ya, ketika critically damp, dia grafiknya itu posisi X-nya dia dari awal amplitudo tinggi dia akan langsung berusaha menuju ke 0. Sedangkan overdamp dia akan ada naik turun dikit, tapi dia secara eksponensial nanti dia lebih cepat dibandingkan underdamp. Kalau underdamp itu hampir mirip dengan keadaan tidak teredam. Jadi amplitudo naik, tapi dia lama-lama akan semakin lama semakin mengecil. Itu adalah overdamp. Jadi dia osilasinya agak lama dibandingkan overdamp ataupun critically damp. Baik, ini adalah untuk penjelasan teorinya terkait dengan osilasi. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya secara numerik ya? Baik, persamaan awal ya, kita punya persamaan awalnya, persamaan satu tadi ini ya, M d kuadrat X dt kuadrat plus C dx dt plus kx ini sama dengan 0. Nah, kita di sini perlu mendefinisikan suatu variabel baru. Namanya adalah y, di mana nilai y-nya itu sama dengan dx per dt. Ini adalah persamaan 2. Nah, jika y diturunkan satu kali ya, diturunkan satu kali, maka dy per dt ini akan sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Ini adalah persamaan 3. Lalu kita substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Ini kalau kita lihat persamaan 1 ya, dx dt, dx per dt itu sama dengan apa? Y. Lalu d kuadrat x per dt kuadrat ini sama dengan dy per dt. Sehingga di sini kalau kita tuliskan ya, ini akan sama dengan m dy per dt plus c y plus kx sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk dy dt, dy per dt ini sama dengan minus c y plus kx dibagi m. Ini adalah persamaan ke-4. Setelah kita dapatkan persamaan ini, kita akan mendapatkan dua persamaan diferensial. Jadi akan ada dua persamaan diferensial. Yaitu yang persamaan kedua. Ini adalah dx per dt sama dengan y. Ini akan jadi persamaan kita yang pertama. Persamaan diferensial pertama. Lalu persamaan diferensial yang kedua adalah ini. dy per dt sama dengan minus cy plus kx dibagi m. Nah, nilai ini kita bagi 3 ya. Yang pertama adalah ketika c-nya sama dengan 5 ya. Maka kita akan dapatkan ini adalah minus 5y plus 20x dibagi 20. Sedangkan yang kedua adalah ketika c-nya sama dengan 40. Kita akan dapatkan di sini ya. Ini jadi minus 40y plus 20x dibagi 20. Atau ini sama dengan minus 2y min x. Dan persamaan yang ketiga adalah ketika ini c-nya sama dengan 200 ya. Kita akan dapatkan minus 200 y plus 20x per 20. Atau ini akan sama dengan minus 10y min x. Dan kondisi awalnya di sini
pada T sama dengan 0, kita punya ya nilai X sama dengan 1. Dan nilai V itu apa? V itu sama dengan turunan dari X terhadap T, dx dt. Atau ini sama dengan Y, Y-nya sama dengan 0. Ini adalah kondisi awalnya. Nah, kita akan selesaikan di sini tidak menggunakan Excel, tapi kita coba selesaikan menggunakan Python ya, dengan menggunakan kode program. Oke, jadi yang ini adalah kasus Spring Mass ya. Oke, untuk kasus Spring Mass, yang pertama kita definisikan dulu fungsi 1. Kita tuliskan fungsi 1 seperti apa. Nah, ini adalah fungsi yang pertama ya. Ini txy ya, saya pakai txy. Ini return y. Ini adalah dari dx dt sama dengan y. Oke, kita run dulu. Lalu yang berikutnya, untuk nilai K1 sampai 4 ya, K1 sampai 4 itu kita copy saja dari yang sebelumnya di sini ya. Ini sama aja, nggak perlu diganti ya. Ini kita copy. Nah, setelah itu kita punya K1 ke 4. Nah, baru kita lakukan untuk yang pertama dulu. Misalnya yang underdam dulu ya, underdam. Nah, di sini saya akan buat sebuah data frame baru dengan nama df1 ya. Ini df1 untuk data frame yang pertama. Lalu ini adalah fungsinya, fungsi yang kedua. Saya masukkan ya, ini fungsi yang kedua untuk persamaan diferensial biasa yang underdam. Ini tadi persamaannya minus 5y min 20x bagi 20. Ini dy dt-nya. Lalu setelah itu, ini hampir mirip dengan tadi ya, kita masukkan nilai awalnya di sini. Nah, di sini saya tidak ganti ya, x-nya tetap aja x. Walaupun di persamaan tadi pakai t ya. Ini x ini sama dengan t. Ini nilai awal untuk variabel bebas. Nah, ini nilai awal untuk x dan y-nya. Di 1 dan 0. Dan ini nilai akhirnya. Sampai 15, lalu saya tambahkan step size-nya jadi 0,1 biar nanti buat grafiknya jadi agak lebih smooth ya. Lalu sama di sini kita definisikan row yang baru ya. Di sini kurang lebih sama. Setelah itu kita lakukan iterasi ya. Kita lakukan iterasi. Jadi ya sama seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, tidak ada error. Artinya oke. Nah, selanjutnya untuk yang critically damp. Ini critically damp sama langkah pertama saya bikin data frame dulu. Setelah itu saya masukkan fungsinya. Fungsi yang kedua. Nah, ini fungsi yang kedua. Setelah itu saya masukkan nilai awalnya, kondisi awalnya. Ini sebenarnya sama persis dengan yang atas ya, hanya diganti sedikit saja. Ini sama persis. Nah, yang bedanya di sini aja, cuman new row sama df2-nya aja. Jadi yang membedakan ini saja. Ini ganti jadi df2 ya. Ini juga ganti jadi df2. Sisanya sama. Copy paste. Jadi bisa dibilang ini cepat ya kita kerjakannya. Lalu berikutnya adalah yang ketiga. Nah, ini ketiga sama awalnya saya buat data frame dulu. Saya bikin data frame namanya df3. Setelah itu saya masukkan fungsinya. Fungsinya untuk yang overdamp. Nah, ini adalah fungsinya untuk overdamp. Setelah itu baru saya masukkan kondisi awal. Dan masukkan ke dalam df3 ya. Seperti ini. Setelah itu lakukan iterasi. Oke. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan, baru kita akan melakukan plotting ya. Di sini kan kita belum kelihatan ya nilai-nilainya berapa. Kita akan lakukan plotting. Jadi yang pertama, saya akan membuat data frame baru ya, data frame baru dengan nama GB. Artinya saya gabungkan, namanya GB ya, gabungan gitu ya. Dengan membuat data frame baru dengan nama GB. Kemudian isi kolomnya adalah T waktu, lalu untuk nilai X yang underdamp, yang X critically damp,
dan yang X untuk kasus overdamp. Lalu ini adalah isinya. Nah, ini adalah isinya. Nah, isi kolomnya T-nya diambil dari df1T, lalu yang under dari df1X. Critical dari df2X, yang over dari df3X, lalu ini menampilkan GB. Kita tampilkan dulu datanya. Nah, ini adalah datanya. Total ada 150 data. Nah, ini sampai 15 ini kelihatan ya, ini hasilnya. Tapi kita bukan mencari ketika dia 15 detik. Yang kita butuhkan adalah grafiknya. Grafiknya seperti apa? Nah, untuk membuat grafik, di sini saya akan menggunakan matplotlib ya. Jadi saya panggil ini import matplotlib splt. Lalu saya akan definisikan kanvasnya, ukurannya, dan juga saya definisikan data-datanya. Di sini untuk kanvasnya ya, ini 12 kali 8. Lalu data X-nya adalah T-nya, karena kita akan plot waktu ya, T terhadap perpindahan X-nya. Jadi T di sumbu X, X di sumbu Y. Karena nanti perpindahan, nanti ada tiga buah data. Ya, under, critical, dan over dalam satu buah grafik. Biar kita bisa membandingkan. Nah, setelah kita definisikan data yang akan kita plot, lalu kita plot datanya. Nah, ini cara plot data pakai ini ya. AX titik plot. Lalu data X, data Y1. Kemudian kasih label, jangan lupa, biar nggak bingung. Ini untuk under, critical, dan overdamp. Nah, setelah itu, setelah kita plot, nah ini hanya sedikit trik aja, biar tampilannya bagus aja, yaitu saya kasih ganti ukuran fontnya aja. Jadi ukuran label size-nya berapa, kemudian di sumbu X-nya berapa, sama di legendanya berapa. Setelah itu, baru saya memberi nama sumbu X dan sumbu Y-nya apa. Dikasih nama aja. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah perpindahan. Dia fungsi dari waktu. Lalu kita menampilkan legend dan menampilkan grafiknya. Nah, seperti ini. Ya, saya jalankan ulang. Nah, ini adalah hasil dari grafiknya. Ini yang kita butuhkan justru ya. Yang kita butuhkan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang pertama, underdamp. Underdamp itu tadi berdasarkan definisi, dia itu mirip seperti tidak teredam. Dia underdamp itu seperti tidak teredam. Dia akan terus berosilasi, tapi dia akan gradually atau perlahan-lahan nilainya, amplitudonya itu lama makin mengecil. Nah, ini adalah yang overdamp. Lalu yang critically damp, yang oranye ya, tadi dia langsung menuju stabil, cepat, seret langsung. Ini critically damp, jadi teredam secara kritis. Lalu yang berikutnya adalah overdamp tadi ya, ini disebut sebagai overdamp. Nah, dia meluruhnya seperti eksponensial di sini, seperti eksponensial. Nah, ini adalah yang overdamp. Jadi kalau kita lihat yang makin cepat sebenarnya nggak jauh beda ya antara critical sama overdamp menuju stabil. Cuman kalau critical dia bisa dibilang hampir tidak ada osilasinya. Baik, itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada kuliah pertemuan kali ini ya. Jadi ini adalah materi yang terakhir. Selamat belajar buat UAS, silahkan dipelajari. Mungkin saja ini nanti muncul soal seperti ini di UAS. Jadi kalian nanti kalau butuh silahkan bisa di pause ya videonya untuk mengulang lagi terkait dengan kode program. Kalau kalian tidak mau membuat kode program sendiri, karena kode program ini tidak akan saya share, silahkan kalian lihat lewat video. Baik, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.